Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada yang bertanya kepada kami berkaitan dengan bagaimana ciri-ciri orang yang sedang disihir atau yang terkena sihir, atau yang dalam hal ini adalah terkena gangguan jin. Ciri-ciri orang yang terkena sihir diantaranya adalah sering mengalami mimpi-mimpi buruk. Ini biasa orang yang terkena sihir mengalami mimpi-mimpi yang buruk. Di antara mimpi-mimpi itu adalah mimpi berada di kuburan, lalu kemudian mimpi jatuh dari ketinggian, kemudian mimpi tenggelam. Ini juga termasuk tanda bahwa seseorang itu terkena sihir atau sedang disihir. Kemudian juga mimpi terbakar, baik itu terbakar itu tubuhnya atau terbakar itu rumahnya, tempat usahanya dan seterusnya. Kemudian juga mimpi dikejar binatang atau digigit binatang, entah itu ular ataupun sejenisnya yang lain. Ada juga tanda yang lain orang yang terkena sihir, yakni diantaranya adalah suka sakit-sakitan dan tidak ditemukan secara medis. Jadi suka sakit-sakitan atau sering sakit-sakitan dan kemudian tidak ditemukan secara medis. Bahkan ada juga sakit-sakitan yang berpindah-pindah, sakit yang berpindah-pindah tempat. Kadang terasa nyeri di jantung, diperiksa jantungnya bagus. Kadang kemudian sakit perut, diperiksa endoskopi juga bagus. Kadang suka sakit perut. Jadi berpindah-pindah. Tidak kemudian mengalami satu sakit yang secara bersamaan, tetapi pindah-pindah di bagian tubuh-tubuh yang lain. Kemudian ada juga yakni sakit yang estafet ya. Keluarga, suaminya selesai sembuh, kemudian ganti istrinya, kemudian ganti lagi anaknya, sudah sehat anak yang pertama, ganti anak yang kedua, terus begitu. Ini indikasi pula yang seperti ini biasanya gangguan sihir atau gangguan jin ya. Lalu kemudian ada juga yang mengalami pikiran-pikiran kacau. Jadi memang dalam praktik kami di lapangan, kita mendapati seseorang yang terkena sihir diantaranya adalah dibikin kacau pikirannya, dibikin stres, dibikin kata orang Jawa bludrek ya, dibikin urusan-urusannya jadi ruwet ya. Dan jadi dibikin stres, bahkan sampai dibikin putus asa, lalu kemudian bunuh diri atau ingin bunuh diri atau ingin menyakiti dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang kemudian selera makan menjadi sangat berkurang. Bahkan ada yang kemudian jadi tidak enak makan, tidak selera makan. Ya. Dan ada juga yang kemudian suka melihat penampakan-penampakan. Ini adalah beberapa ciri orang yang terkena sihir. Jadi sebenarnya orang yang terkena sihir itu tidak mengalami dalam artian secara langsung ya, misalnya sampai membuat kematian mendadak dan sebagainya. Tetapi secara bertahap ya, sihir itu kemudian jin yang kemudian melalui sihir tersebut kemudian masuk ke dalam tubuh seseorang, lalu kemudian menyakiti pelan-pelan. Sehingga tentu kalau kita melihat orang yang terkena sihir, maka kita tidak mengatakan bahwa misalnya Allah takdirkan wafat, Allah takdirkan meninggal dunia, maka ini sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Adapun orang yang terkena sihir tadi memang dibuat sakit badannya. Bahkan ada juga yang kemudian tertutupi penyakit fisiknya. Tahu-tahu kemudian setelah diruqyah atau setelah kemudian jinnya kita hijrahkan dan kemudian ketahuan stadium dari penyakit itu ternyata tinggi. Masya Allah. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan isyarat ya kepada kita. Namun kadang kita tidak peka kalau ternyata kita sedang terkena sihir atau sedang ada sihir yang mengirim kita. Jadi oleh karenanya mudah-mudahan kepekaan kita semakin kita jaga, semakin kita asah, sehingga kita memang tidak mengharap-harapkan ada sihir yang masuk kepada kita atau keluarga kita, tentunya pasti itu
karena kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka, berbaik hati, bahkan selalu berusaha untuk mencari sahabat sebanyak-banyaknya, bukan mencari musuh gitu ya, mencari sahabat sebanyak-banyaknya. Namun kadang kalau ada ya di antara kita yang kemudian ya tentu ini tidak diharapkan, lalu dalam pengaruh sihir atau dalam dikirim sihir, maka tanda-tanda ini coba Anda teliti, coba Anda perhatikan, dan latihlah kepekaan kita untuk merasakan. Jangan sampai bertahun-tahun seseorang yang kemudian terkena sihir baru setelah 15 tahun, 20 tahun lalu kemudian ruqyah syariah. Akhirnya apa? Jin yang tadinya melukai atau menyakiti yang sebenarnya tidak terlalu signifikan, tapi karena sudah bertahun-tahun akhirnya betul-betul menjadi penyakit yang cukup signifikan ya, cukup membahayakan. Karena memang betul bahwa jin itu bisa kemudian menjadikan perantara penyakit yang cukup membahayakan apabila terlalu lama di dalam tubuh seseorang. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, utamanya dari keburukan wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, keburukan sihir, dan kita senantiasa menguatkan diri kita, tauhid kita, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penjagaan tentu. Dan di lain waktu kita akan membahas bagaimana membuat benteng yang kuat terhadap diri kita agar kemudian tidak mudah terserang jin ataupun gangguan sihir. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan memberikan pengajaran atau pengarahan atau pencerahan tentang itu semua, insyaallah. Demikian, mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.